Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi ya di tema 1, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, tentunya sudah siap bukan? Hari ini adalah pembelajaran pertama kalian di dalam tema 1 ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati, simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin, itu judulnya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Buah tangan sama dengan oleh-oleh ya, buah hati adalah anak. Nah, kalian tentunya masih berpikir ya, ayah membawa buah tangan, apakah tangan itu berbuah? Ya, kalian pasti berpikir seperti itu. Dan Mutiara tidak saling berebut, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati. Apakah hati dapat berbuah? Nah, ini dia di sini ya. Jadi, arti dari buah tangan adalah oleh-oleh. Buah hati adalah anak. Nah, ini adalah suatu ungkapan. Ya, ungkapan itu bukan arti dari sebenarnya ya. Jadi, buah tangan itu arti sebenarnya adalah oleh-oleh. Buah hati arti sebenarnya adalah anak. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks tadi ya. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, apakah itu ungkapan? Yaitu arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi arti dari buah tangan bukan tangan yang berbuah tetapi artinya oleh-oleh. Arti buah hati bukan hati yang berbuah tetapi artinya adalah anak. Nah, kan berbeda ya kata dengan artinya. Sekarang kita berlatih ya. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Kalian perhatikan gambarnya. Ada seorang bapak dan 2 orang anak.
seorang bapak itu membawa oleh-oleh atau buah tangan nih ya. Kita dengarkanlah percakapan mereka dan kalian boleh melengkapi percakapan yang masih kosong ya. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, dia tuh ayah membawa apa di tangannya? Ya, membawa buah tangan atau oleh-oleh. Kemudian dijawab oleh siapa? Udin dan Mutiara. Udin menjawab, ayah bawa oleh-oleh. Nah, gitu ya. Kemudian Mutiara menjawab, terima kasih ayah. Tuh ya. Nah, kira-kira seperti itu jawaban anak-anak itu mendapatkan buah tangan dari ayahnya. Kalian bisa melengkapi dengan kata-kata kalian sendiri sebagai ungkapan mendapat hadiah oleh-oleh atau buah tangan dari orang tua kalian ya. Itu akan lebih baik lagi. Ini contoh kata-kata yang Bu Ratna berikan. Ayo bermain peran. Peragakan percakapan di atas dengan teman sebelahmu. Ucapkan kalimat mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, jika kalian sudah berada di kelas atau sedang belajar di kelas, beraktivitas di kelas, kalian bisa mempraktekkan ini ya. Kalau kalian di rumah, kalian juga bisa mempraktekannya dengan adik kalian atau kakak kalian, bahkan dengan orang tua kalian. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kita berlatih ya menghitung buku. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Kalian lihat gambar tersebut. Ada berapa tumpuk? Ya, ada 5. Setiap tumpukan buku itu berjumlah 10. Jadi jumlahnya ada 50. Di sebelahnya ada gambar tumpukan buku. Itu hanya jumlahnya 7 ya. Nah, kalau yang di kelompok 50 itu dinamakan satu kelompok adalah 1 puluhan. 7 puluhan sama dengan 70 ya. Banyak buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, ini yang puluhannya ada 7, yang satuannya ada 7. Jadi dibaca 77 ya. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Nah, jika puluhannya ada 10, berarti jumlah buku itu seluruhnya ada 100. Karena satu tumpuk itu 10 ya, anak-anak. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. 1 kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kita hitung ya, ada berapa nih yang paling bawah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tumpukan kubus 10 ya. Kubus puluhan berjumlah 10. Dapat diganti dengan 1 kubus ratusan ya. Jika digabungkan semua, yang 10 tumpukan itu yang berjumlah masing-masing tumpukan 10 digabungkan menjadi 1 kubus ratusan. Nah, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100 ya. Nah, kita lihat kan di dalam kotak ada kubus 100, ada kubus puluhan berjumlah 30, dan ada kubus satuan berjumlah 8. Jadi banyak kubusnya adalah harus dibacanya 138 ya. Nggak boleh dibaca 138, itu salah. Kita membacanya harus 138 ya.
Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jika kubus ratusan berjumlah 1, maka nilainya adalah 100. Jika kubus itu ada 2, berarti iya betul 200 ya jumlah kubus yang ada di dalam kotak tersebut. Karena ada 2. Kalau yang sebelah kirinya 1 kubus jumlahnya 100. 1 kubus ratusan. 2 kubus ratusan berjumlah 200 ya. Nah, ini ada kubus puluhan. Nah, karena satu tumpuk itu berjumlah 10, itu ada berapa tumpuk? 1, 2, 3, berarti betul 30. Di sebelahnya kita lihat. Ada berapa tumpuk puluhannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa jumlah kubus tersebut? Betul, 50. Ini kubus puluhan ya, karena satu tumpuk berisi 10. Nah, ini berjumlah berapa? Kamu hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kubus. Berarti ini satuannya jumlahnya 8. Tulis 8. Nah, sebelahnya coba kalian hitung. Betul, jumlahnya ada 6 kubus. Kubus ratusan digambar dengan kubus satuan berjumlah 100 ya. Nah, ini yang tadi ya. Ada 1 kubus ratusan jumlahnya 100 kubus. Ada 3 tumpukan kubus puluhan. Jumlahnya 30. Tambah kubus tumpukan adanya 8 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 138. Dibacanya harus seperti itu. Tidak boleh 138 ya. Nggak boleh. Jadi kita harus membacanya yang benar adalah 138. Ayo berlatih ya. Yuk sama-sama kita bahas ya. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, di situ ada 1 kubus ratusan, berarti 100. Ditambah yang puluhannya kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Jadi kalian tulis 70. Yang satuannya ada berapa? Hitung. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijumlah jadi 178. Banyaknya kubus ada 178, dibaca 178 ya. Tidak boleh 178, itu salah. Kita harus bacanya 178. Di nomor 2 ada 1 tumpuk kubus ratusan. Ya, jadi jumlahnya 100. Nah, di bagian puluhan kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 7. Ada 7. Betul. Kita tulis 70. Nah, itu satuannya hanya 1. Iya, jadi jumlah semuanya adalah 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca 171. Kita lanjut ya. Di nomor 3, kubus ratusan ada berapa tumpukannya? Betul, ada 2, berarti 200. Di puluhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 7. 70 berarti ya. Di bagian satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 berarti 7 satuan. Dijumlah menjadi 277. Banyaknya kubus ada 277. Dibaca 277 ya. Kita lanjut. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, dan ada buku nyanyian. Nah, sekarang kita bernyanyi ya. Kita coba bedakan panjang pendek nada pada lagu berikut. Judulnya, lagunya adalah Peramah dan Sopan. Ketukannya 2/4 ciptaan Pak Dal. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya.
bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, sekali lagi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, nah kalian boleh mengulang-ulanginya ya di rumah. Nah, ini kita bahas tentang tanda panjang dan pendek pada suatu lagu, pada lagu peramah dan sopan. Apa sih tanda panjang itu dan apa sih tanda pendek? Kalau panjang itu kita menyanyikannya dengan panjang ya, mengucapkannya. Kalau yang pendek nadanya kita ucapkan pendek ya. Nah, kita beri tanda bulat merah untuk pendek. Kita beri panjang untuk nada panjang ya. Nah, lihat kita bahas bersama-sama ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, bukannya. Nah, ini berarti iya pendek. Kan juga nyanya pendek. Bukannya congkak, berarti congkak. Nah, itu berarti panjang ya. Iya, pintar. Panjang ya. Bukannya congkak. Nah, ini bukannya sombong. Nah, ini sama dengan nada yang sebelumnya. Bukannya. Nah, ini pendek berarti bukannya sombong. Berarti itu ya panjang ya. Dikasih garis kalau panjang. Yang disayangi handai dan tolan. Yang itu berarti pendek. Disayangi di pendek. Pendek. Yang panjang, sayangi, panjang, handai dan tolan, handai, pendek dan tolan, dan pendek juga, tolan, pendek juga, tidak panjang ya, lan juga. Hanya anak yang tak pernah sombong, hanya tuh pendek ya. Anak, anak, nah itu panjang A-nya. Pendek juga ya, naknya panjang ya. Hanya anak yang tak pernah sombong. Nah, yangnya panjang juga. Hanya anak yang tak pernah sombong. Taknya pendek ya. Pendek. Nah, pendek. Sombong. Pendek. Bongnya panjang. Hanya anak yang tak pernah sombong. Nah, itu panjang bong ya. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, rajin berarti itu ucapannya pendek ya, tanda pendek. Bekerja. Nah, be-nya pendek, kernya panjang, kerja. Peramah dan sopan. Nah, itu pendek semua ya. Peramah dan sopan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita akan memberi tanda panjang dan pendek pada lagu peramah dan sopan ya. Dengan lingkaran pendek, tanda garis panjang ya. Untuk tanda garis di bawah itu panjang. Demikianlah anak-anak ya. Kita sudah bahas bersama-sama. Kalian bisa mengulanginya sambil bernyanyi. Apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek pada suatu lagu? Ya, sudah ya, tadi kita sudah bahas bersama-sama. Kalau panjang itu ucapannya panjang, kalau pendek itu kita nyanyikan dengan ucapan pendek ya. Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Nyanyikan kembali lagu peramah dan sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda panjang garis bawah ya pada bagian yang dinyanyikan dengan panjang. Nah, kalian bisa mencoba latihan ini berdasarkan lagu yang tadi Bu Ratna sudah bahas bersama-sama ya. Kegiatan bersama orang tua.
Orang tua dan siswa mengamati benda-benda di sekitar rumah yang memuat bilangan 100 sampai 999. Terima kasih ya bunda-bunda yang akan membimbing putra-putrinya di rumah. Nah, tugas di rumah adalah 1. Apa arti kata dari buah tangan? 2. Apa arti dari kata buah hati? Apa yang kamu ucapkan jika diberi oleh-oleh dari ayah? 182 ditulis, 254 dibaca, 100 tambah 30 tambah 7 sama dengan, dan yang nomor 7, kalian isi tadi latihan yang berilah tanda lingkaran atau bulat atau titik pada kata yang dinyanyikan pendek dan tanda garis panjang pada bagian yang dinyanyikan dengan panjang ya. Nah, hari ini anak-anak kita sudah belajar apa? Ya, kita sudah belajar tentang ungkapan kata ya. Ungkapan adalah arti kata dari yang tidak sebenarnya atau berbeda ya. Kita sudah belajar tentang ratusan, puluhan, dan satuan. Kita sudah bisa menyebut bilangan dari 100 sampai 99. Dan kita sudah bernyanyi bersama serta dapat membedakan panjang pendeknya sebuah lagu. Demikianlah pembelajaran dari Bu Ratna ya. Terima kasih kalian telah menyaksikannya. Demikianlah pembelajaran tema 1 subtema 1 hidup rukun di rumah untuk kelas 2 SD. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 2. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.